Saudari, di reruntuhan tahun itu, tidak menemukan jenazah Xiao Chen. Artinya dia mungkin masih hidup. Jangan terlalu cemas. Kalau saja aku tidak ceroboh, tidak akan ada kebakaran itu. Over ke sini, Presiden memerintahkan penghentian semua operasi. Semua harus melakukan apapun yang diperlukan untuk menemukan keberadaan saudaraku. Siap. Mulai sekarang, hentikan semua kegiatan bisnis. Beli semua headline di negeri ini. Gali sedalam 3 meter untuk menemukan Xiao Chen. Siap. Semua staf cabang Jiangzhou Xiaolingge bergerak. Segala hal terkait pencarian saudara mendapat prioritas tertib. Yang menghalangi akan dihukum berat. Siap. Fulin, penjaga pavilion Ling Xiao, menyambutmu. Lihat sang pavilion. Nona, bicara pada saya? Tuan He, tak ingat saya Fulin. Nona, Anda salah orang. Saya belum pernah bertemu Anda. Maaf, saya harus foto prewedding dengan pacar. Saya harus pergi. Mungkinkah sang pavilion kehilangan ingatan? Tuan, kami temukan sang pavilion. Bagus, pedang pembunuh akan dijaga olehmu. Tapi sepertinya ingatannya hilang. Sang pavilion muncul. Semua murid pavilion Ling Xiao ikut saya ke Jiangzhou, menyambut sang pavilion. Ya. Ayo, makan permen. Hahaha, lihat, terima kasih, terima kasih. Ini. Xiao Wei, putramu sudah sukses besar. Aku sudah bawa dia pulang, menantu secantik ini. Ya, Walaupun Xiao Chen kami angkat. Tapi di hatiku. Dia sama seperti anak kandungku. Melihat dia menikah dengan mataku sendiri, hidupku sudah berarti. Mertua sudah datang. Ayo sini. Enak, makan permen, mertua. Hari ini kita langsung ke intinya. Aku setuju pernikahan putramu dan putriku. Tapi, mas kawin harus ditambah 300.000. apa? Tambah 300.000 lagi? Hei, Paman, putramu ini seperti apa? Kalian berdua, tak tahu. Pertama, dia tak punya kemampuan. Kedua, tak punya uang. Ketiga, tak ada pekerjaan. Dan tak punya kekuasaan. Minta 300.000 bukanlah hal berlebihan. Sayang, mas kawin 300.000 yuan sebelumnya. Sudah habiskan semua tabungan kami. Kami benar-benar tak punya uang. Kami tak sanggup. Mudah saja. Aku punya teman makelar rumah. Walaupun rumahmu tidak bagus. Hahaha. Tapi masih bisa dijual. Here. Ebio. Chen. Bu, kenapa minta uang lagi? Kakak belum menikah. Kok malah membela mereka? Tangga, pertimbangkan baik-baik. Kalau setuju, hari ini tanda tangan kontrak. Kalau tidak, tak bisa menikah. Ayo Peggy, enak. Ayo, Kak. Shang, jaga bibi. Tunggu apa lagi? Pergi sana. Kurung ibumu di kamar. Baik, Kak. Sudah berhenti acting. Bu, Xie Xiao sudah menunggu di hotel. Kenapa kita menunggu? Ayo pergi. Tuan Li, jangan khawatir. Aku pasti urus. Aku pasti dapatkan. Proyek ini, jangan beri ku orang lain. Sayang, Dua orang tua itu sudah setuju jual rumah. tenang. Tuan, ibuku sudah beri mereka ultimatum terakhir. Kalau berani tidak jual, mereka taking kewinkan aku. Bagus, tanah itu, inti proyek Junshang. Kalau aku dapatkan, posisiku di Yunshang akan naik. Nanti, aku bukan cuma manajer proyek, semiwakian muda. Xie Xiao, kuucapkan selamat duluan. Ini berkat ibumu. Tenang, setelah proyek selesai, aku akan segera nikahi Xiao Qian. Pasti tak akan kusia-siakan kalian. Tuan, sekarang, bolehkah panggil kakak ipar duluan? Kakak ipar, apa pendapatmu? Kalau si pecundang itu tahu, adikku tak mau menikahinya. Ekspresinya akan seperti apa? Aha, sampah macam itu. Tidak, apa dia pikir pantas dapatkan Xiao Qian? Xiao Chen membuat bangga kertas untuk kakak. Semoga hidupmu aman dan bahagia, serta yang terbaik. Terima kasih, Xiao Chen. Kakak sangat suka hadiah ini. Mungkinkah ini benar Xiao Chen? Seseorang, Gu, segera periksa ini. cari tahu identitas kurir pengirimnya. Suruh dia ke perusahaan segera. Baik, Presiden Gu. Kakak Chen, akhirnya kutemukanmu. Bu, penyakit ibu semakin parah. Aku antar ibu ke rumah sakit. Ayo pergi. Xiao Chen, Nok, ibu lebih tahu kondisi tubuh sendiri. Besok kau sudah harus menikah. Kau harus fokus pada pekerjaan. Tidak, Bu. Penyakit ibu tidak bisa ditunda lagi. Pernikahanku dengan Qian bisa ditunda. Bagaimana bisa begitu? Pernikahan bukan main-main. Besok kau sudah harus menikah. Masa sekarang mau mundur? Laki-laki harus menikah. Perempuan juga harus menikah. Kalau tidak menikah, ibumu tidak bisa tenang sembuh. Kan? Baik, aku janji. Tapi ibu juga harus janji. Setelah aku menikahi Qian, ibu harus ikut ke rumah sakit. Jangan khawatir tentang Tante Wak. Ibu tidak perlu cemas. Nanti ibu bicara dengan ayahmu. Kita tidak akan jual rumah ini. Bu, aku keluar dulu angkat telepon. Silakan. Hello. Bapak Lu, saya dari grup Junsheng, Presiden Gu kami. Sangat kagum dengan kemampuan bisnis Bapak. Ingin bertemu untuk berdiskusi. Presiden Gu ingin bertemu? Desak saya akan jarang.
Xiao Fen, kau duduk di rumah ini. Jangwo, Ibu tahu isi pikiranmu. Pajila, Chen, hidup anak ini sulit. Kita bisa lihat dia menikah dan berkeluarga. Itu sudah cukup bagi kita. Nenek Margalu, apa dia tidak akan datang? Tidak mungkin. Kedua orang tua itu hanya punya satu anak laki-laki. HMPH. Mereka tidak berani tidak datang. Aku akan ambil saja. Aku bantu Xie Xiao dapatkan rumahnya. Sudah pertimbangkan? Ya, kita keluarga besar. Ayo tanda tangan. Sayang, besok akan kuminta Xiao Chen jemput Xiao Qian. Jangan antar mereka. Bu, karena kita sudah dapat rumah, akan kuberitahu Xie Xiao sekarang. Akan kugusir kedua orang tua itu. Tuan Gu, Tuan Lu sudah datang. Tuan Lu. Aku pergi. Tuan Lu, Anda yang bertanggung jawab untuk pengiriman perusahaan kami. Rekan-rekan kami punya penilaian baik pada Anda. Kalian saya panggil Anda ke sini untuk merekomendasikan bisnis cabang lain. Mau tahu apakah Anda berminat? Tentu saja saya berminat. Terima kasih, Presiden Gu. Oh, ngomong-ngomong, sebelumnya, saya lihat burung kertas yang Anda tinggalkan di meja. Saya ingin tanya, di mana Anda belajar melipat burung kertas? Jujur saja, saya tidak ingat persisnya. TAPI, setiap dapat kertas kecil, langsung terlipat sendiri. Oh, begitu. Tuan Lu, saya tidak mau buah. Biji semangka terlalu banyak, Mirapakin. Xiazhen tidak suka makan semangka, terlalu banyak bijinya, Mirapakin. Xiao Chen nyanyi sambil makan semangka. Xiazhen tidak suka makan semangka, banyak bijinya, merepotkan. Dasar anak ini. Nanti ibu berikan semangka tanpa biji. Gu, hey, ada hal lain? Tidak. Hello. Xiao Chen, pulang cepat setelah selesai. Kamu masih harus menjemput pengantin. Ya Bu, aku akan segera kembali. Pak Lu, hei. Bagaimana luka di lengan Bapak? Luka ini, aku tidak ingat jelas. Mungkin terjatuh waktu kecil. Pak Gu, kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Panas sekali, minum air dulu sebelum pergi. Oh, baiklah. Nyau-nyau, sudah dapat info latar Pak Lu? Pak Lu diangkat anak keluarga Gu. Diangkat anak keluarga. Sebelumnya, data dia kosong. Kami tak bisa akses data dia. Waktunya tepat. Ini benar Xiao Chen. Ambil air liur di gelas ini untuk cocokkan dengan DNA aku. Kakak kedua dan ketiga, cepat ke sini. Aku temukan Xiao Chen. Xiao Chen yang mana? Aku menemukannya. Maaf. Maaf, kamu baik-baik saja? Kak, beritahu aku di mana Xiao Chen. Ya, bukankah ini orang yang kita temui di bawah tadi? Kami sudah melakukan pemeriksaan DNA. Aku yakin hasilnya akan segera keluar. Hei nyau-nyau, hari ini, kenapa Tuan Lu buru-buru pergi? Ada masalah APA? Gu, hari ini hari penting Tuan Lu dan Nona Zhou Qian. Hari besar mereka. Dia pasti buru-buru menjemput pengantin. Apa? Xiao Chen mau menikah? Kakak kedua dan ketiga, kalian pergi lihat dulu. Tunggu pesan dariku, jangan bertindak gegabah. Baik. Selamat datang. Silakan menikmati hidangan. Berhenti makan dan pergi. Pergi. Kamu siapa? Kenapa membuat masalah? Kamu pembohong. Tidakkah kau tahu rumahmu akan digusur? Aku pemilik rumah ini. Masa aku tidak tahu? Aku sudah lihat banyak pembohong. Sudah main-main. Kamu pergi sekarang. Pergi kau, kakek tua. Kamu bagaimana? Bayangkan tua. Hentikan. Ayah, kau baik-baik saja? Siapa kau? Kami utusan Master Lai. Tuan Mudelay. Kau belum pernah dengar nama Master Lai? Bos kami Lai. Dulu, dia bisa mengatasi satu jalan sendirian. Di sungai ini, naga pun harus tunduk padaku. Harimau pun harus merunduk. Jika tak ingin mati, pergi dari sini. Ini rumahku. Kenapa kau berani usik? Rumahmu? Buka matamu dan lihat baik-baik. Rumah ini sekarang milik kami. Ku, penipu dan perampok. Hari ini hari penting anak. Pergi sekarang juga. Ya Tuhan, istriku. Ebio. Apa yang kau lakukan? Kau tak minum. Kau cari masalah. Saudara, serang mereka. Hajar sampai mati. Jangan sentuh aku. Bunuh mereka. Tangan kanan, tangan kanan.
Hentikan. Dari mana asalmu? Jalang, urus saja urusanmu sendiri. Kamu terlihat lemah lembut. Aku agak ragu menyentuhmu. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Kakak, 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 bunuh dia. Kamu tidak apa. Aku baik-baik saja, terima kasih. Kamu adalah Chen. Kamu adalah... Benar. Jangan terburu-buru. Tunggu pesan dari kakak. Kenapa aku membesarkan kalian si pecundang ini? Pergi dari sini, kalian pecundang. Kudengar wanita itu aneh. Hubungi Lei Ye. Kian, kenapa kamu di sini? Aku mau menjemputmu. Cemperaku? Kamu bodoh beneran atau cuma pura-pura? Maksudmu apa? Jujur saja, aku tak pernah rencana menikahimu. Alasan aku bersamamu, karena aku ingin bantu Xie Xiao ambil tanahmu. APA. Hanya pria seperti Xie Xiao yang pantas untukku. Sedangkan kau, Lu Chen, di mataku, kau kuma, orang melarat hidup di selokan. Ngapa aku mau suka sama orang sepertimu? Cian, kenapa kau perlakukan aku begini? Kita sudah bersama 3 tahun, di matamu. Hubungan kita tak ada harganya sama sekali. Perasan sudah ketinggalan zaman. Kau bicara perasaan padaku, dengar baik-baik. Tujuan hidupku adalah untuk menjadi seperti Nonagu, Phoenix di langit tinggi. Sedang kau orang rendahan, hanya akan jadi penghalang langkahku naik kelas. Aku tahu, aku belum bisa beri hidup yang kau mau, tapi aku bisa temanmu berusaha. Usaha itu percuma, kau tak mengerti? Yang penting, kekuasaan dan status. Kau kuriabau, makan pun masih susah. Mau bantu apa bisa orang sepertimu? Memalukan sekali. Tunggu instruksi kakak. Tuanku, hasilnya sudah keluar. Tuan Lu memang adik kandungmu. Katakan di mana Chen? Aku sekarang mengerti. Sekarang kau sukses. Kau merendahkanku. TAPI kau, Zhou Qian. Jangan lupa, saat kuliah dulu. Siapa yang kerja 3 pekerjaan untuk membiayaimu saat ibumu sakit parah? Dan ayahmu judi hingga terlilit hutang. Siapa yang berkorban dan membantumu tanpa pamrih? Ayu senior kau, nimeng kau terus kenapa? Kan gorbonon shock shutsimu. Tak ada artinya bagi yang bisa kau beri. Xie juga bisa. Yang tak bisa kau beri, dia tetap bisa memberiku. Jurang antara kita terlalu besar. Sangat besar. Sekarang kau paham? Inilah jati dirimu yang sebenarnya, benar? Baiklah. Kau boleh benci aku tak peduli. Tapi bagaimana dengan orang tuaku? Mereka sedang mengorbankan segalanya untukmu, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka. Apa pendapatmu tentang mereka? Menurutmu mereka apa? Sebagai orang rendahan sepertimu, legit pula. Mereka melakukan itu sukarela. Jangan sok suci di depanku. Keluarga miskin sepertimu. Hidupmu tak berharga. Sebelum aku marah, segera pergi dari sini. Atau ku beri 1000 cara mati. Kau keterlaluan. Hahaha, apa jadinya jika kuinjakmu? Kini kuambil pacarmu, rampas hartamu, dan bunuh orang tuamu. Apa yang bisa kau lakukan? Kamu tidak KPP? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan anakku. Bayingkan, lepaskan anakku. Orang tua, diam. Kakak, kenapa mereka belum datang? Seberapa jauh? Tuan Gu, belak kiri di depan. ITU rumah Tuan Lu. Para petinggi sudah menemukan lokasi kepala pavilion Pespat Loju. Bagaimana? Aku tidak terima. Aku bunuh kau dulu, lalu kirim 2 orang tua ini untuk temanimu ke neraka. Tahun depan di hari ini, aku akan tampil baik di kuburanmu. Cara main dengan wanitamu. Bajingan, kubunuh kau. Xiao Chen. Kau tak bisa bunuh aku. Meskipun, aku cuma manajer proyek grup Junsheng, aku akan membunuhmu. Tapi ini level yang tak bisa kau capai seumur hidup. Aku hancurkan kau, lebih mudah dari bunuh semut. Kau mau bunuh aku? Aku keluar. Siapa berani sentuh saudaraku? Kakak. Aku keluar. Lepaskan dia. Kau ini siapa? Beraninya kau ikut campur. Kurang ajar. Kau tahu sedang bicara dengan siapa? Orang di sampingku ini adalah presiden grup Ginseng, Gu Changge.
Gu Chang'e, dia adalah CEO terkantim SE Yangtze. Lu Chen beruntung dikelilingi banyak wanita cantik. Banyak sekali wanita cantik di sekitarnya. Guchangga omong kosong. Apa kau tahu statusmu di kota kami? Menantuku. Manajer cabang Jiangzhou Group Junsheng. Dia manajer grup Junsheng. Menantuku, masa tidak kenal dia? Luchan, kau menyedihkan dan konyol. Untuk menutupi rendah dirimu, kau sampai menyewa aktor untuk bohongi kami. Gaya-gayan saja. Pasti mahal harganya. Nanti ke depannya, kau harus hidup hemat. Hanya makan roti kukus dan acar tiap hari. Nona, kurang riset kalian. Dah. Dia bayar berapa? Aku bayar 800 untuk jadi pemainku. Lepaskan saudaraku. Tidak mau. Walau, aku cuma manajer Junsheng. Tapi statusku tetap di level yang tak bisa kau raih. Mau balikan keadaan dengan menyewa aktor? Mimpi di siang bolong. Xiaochen. Xiaochen, kamu baik-baik saja? Pak Gu, kenapa Bapak di sini? Masih panggil dia Gu? Dia kakak perempuanmu. Xiao Chen, aku sangat merindukanmu. Xiao Chen. Tahukah kamu selama bertahun-tahun betapa sulitnya aku mencarimu? Kenapa tidak mencari kakakmu? Chang, apapun yang kamu alami di tengah jalan, ingat atau tidak kamu tetap adik kami. Ini tante-tante. Nak. Aku kakak perempuan Xiao Chen. Kamu sudah bekerja keras untuk pamanmu. Tidak sulit, Chen. Kalau punya pacar sepertimu, tentu sangat menyenangkan. Paman, bukan tidak mungkin. Meski kami memanggil Chen kakak adik, tapi tidak ada hubungan darah. Xiao Chen milikku. Dia milikku. Dia milikku. Dia kakak kedua. Kamu sikat gigi terlalu pagi setiap hari. Xiao Chen tidak akan suka. Kamu pecundang. Sudah puas? Dan kalian? Orang tidak sopan. Kalian terlalu larut dalam sandiwara? Tante dan paman. Aku akan bantu balas dendam pada Xiao Chen. Sedang apa kalian? Orang baik kebanyakan dari kilas ba, tapi pengkhianat kebanyakan sendikiwan. Aku tampar kau. Tak tahu terima kasih dan tak berterima kasih. Berani kau pukulan aku? Dasar perempuan jalang. Tamparan ini untukmu. Tak tahu malu dan tak berperasaan. Itu Han, kalian berdua bau. Kalian perempuan bau. Kalian sengaja melawanku, ya? Kau melawanku. Kau ini apa? Sayang, lihat dia memukulinya. Dia jelas tak anggap kau serius. Jangan bayarkan mereka pergi. Kenapa Lele belum sampai? Aku tak tahu, katanya akan segera datang. Ini semua salah kalian. Mulai hari ini, aku usir kalian dari Jiangzhou dan tutup semua jalan keluar kalian. Kita lihat siapa yang mengakhiri. Dalam 10 menit, aku mau Liao Wei datang ke sini. Lebih 1 detik saja, kau yang tanggung akibatnya. Ya Tuan Li, kau penanggung jawab grup Junsheng di Jiangzhou. Berani sekali kah? Berani panggil nama Tuan Li langsung. Berani sebut nama Li Dong. Meski baru 3 tahun berdiri, tapi di bawah pimpinan Tuan Gu, nilai pasarnya sudah lebih 10 miliar. Sudah jadi perusahaan terdepan di Jiangzhou. Dasar jalang, berani berpura-pura jadi Presiden Gu. Dan minta Tuan Li datang padamu. Kurasa kau memang ingin mati. Jangan uji kesabaranku. Serahkan si pecundang ini padaku. Aku bisa provotak terjadi apa-apa. Jika Tuan Li datang nanti, keadaan akan berbeda dari sekarang. Jangan ragu-ragu. Kalau mampu, kalahkan kakak keduaku. Tuan Lai sudah datang. Lai Ye, kau di sini. Hei, Li Ye. Sial, urusan perempuan saja tak becus. Tuan Li, Anda tak tahu. Aku sudah sebut nama Anda. Perempuan-perempuan jahat itu sama sekali tak menghargai Anda. Mereka bilang Anda bukan siapa-siapa dan selebriti gedangan. Berani sekali mereka, aku, Lei Gong. Sudah 30 tahun lebih di dunia ini, bukanlah pahlawan, tapi legenda di generasi. Kalian kurang ajar padaku. Siapa yang beri kalian nyali? Otakmu sederhana, tapi tubuhmu kuat. Kau jadi alat orang lain hanya dengan beberapa kata. Wahai pahlawan, kurasa kau lebih mirip beruang. Kau gadis yang tajam lidahnya. Kucabut lidahmu. Beraninya ku sombong. Lei, bantu aku bunuh dia. Aku akan beri bonus. Untuk perempuan-perempuan ini, kau bisa lakukan semuamu. Ambilkan pedang pembentai nagaku. Hahaha, Danggala. Sudah 30 tahun lebih aku di bisnis ini, tak pernah ada yang selamat dari tangannya. Hari ini, kalian bertiga beruntung jadi korbannya. Ini berkah dari kehidupan lampaumu. Tapi kalian tak seberuntung aku. Kau hanya kehilangan 1 mata. Tapi kalian kehilangan 3 nyawa. Hahaha, Lei Gong ini di Jiangsu terkenal kejamnya. Kini dia tamat. Ini semua salah Lu Chen. Dia tak seharusnya lawan Xie Xiao. Xie Xiao buat para gadis ini menderita. Menderita bersamanya. Hati-hati di kehidupan selanjutnya. Cepat pergi. Benar juga, ini Guru Lei. Jurus pedangnya sangat mengesankan.
Kakak Lai, kau baik-baik saja, Lei? Xiao Lajiao memang berbakat. Berani beri tahu namamu? Dasar anak biwa kesel. Kau tak pantas tahu nama kakakku. Kakakku adalah Biejia Wai Shengzi. Aku, Lei Gong, sudah 20 tahun di dunia persilatan. Tak kuzongka. Kalau Lei Gadi Kesi lari ini. Kuat-kui kuat. Tapi di hadapan kekuatan sejati, itu tak berarti apa-apa. Kentana, Pernah dengar reputasi Pavilion Ling Xiao? kau dari Pavilion Ling Xiao? Hahaha. Jujur saja, keponakan guru kami adalah kapten di Pavilion Ling Xiao. Bayangkan saja, jika dia datang, kalian semut kecil ini, masihkan tetap hidup? Mungkinkah dia yang memimpin 9 negara bagian, putra setengah surgawi, Pavilion Ling Xiao? Kudengar Pavilion Ling Xiao sangat perkasa, menguasai seluruh dunia. Bahkan penguasa Daxia saat ini, sang Master Pavilion perlakukan mereka layaknya raja. Rupanya Master Lei punya hubungan dengan Pavilion Ling Xiao. Pantas saja, pantas. Mereka kuasai Jiangzhou puluhan tahun. Kau takut? Jago bertarung tak ada gunanya. Di dunia ini, semua tentang kekuasaan dan status. Lu Chen, kau sengaja cari masalah, tapi kau lebakin orang lain juga. Jika Master Lei panggil Zheng ke sini, mereka akan disiksa dengan kejam. Masalah ini mulai karena aku tak ada hubungannya dengan mereka, Zhou Qian. Aku tak punya apa-apa sekarang, bahkan satu-satunya, rumah peninggalan orang tua. Kau tipu diriku, apa yang kau mau? Apa yang ku mau? Aku ingin kau mati. Matilah kau sendiri. Bukankah lebih baik memenuhi permintaan orang, meski rumahmu tak bernilai banyak uang, tapi bagi Xie Shao, ini sangat berharga. Kau sia-siakan 3 tahun hidupku. Aku mau rumah jelekmu itu. Kau terlalu ragu-ragu. Kau ini laki-laki bukan? Aku pernah lihat orang tak tahu malu. Tapi tak pernah seperti yang kita layuan. Xiao Sheng, jangan takut. Kapten rendahan seperti dia, tak kuhiraukan. Baiklah, kau yang minta begini. Zheng Duei, makan buah. Zheng Duei, cepat minum. Paman Liang. Apa? Beraninya ku. Akan kuhadapi mereka. Aigreku. Ya, Kumpulkan pasukan sekarang. Akan kuliah siapa berani. Menyentuh anak buah Zheng Tong. Berapa lama lagi sampai? 15 menit. Kau yakin? Dia bajingan yang kabur dulu. Bajanggang. jangan khawatir, Tuan Muda. Kalau bukan karena Nona Huo, aku takkan bisa menemukannya dengan mudah. Waktu itu kau beruntung. Kali ini aku sendiri yang akan mengirimmu ke neraka. Bersatu dengan ayahmu yang mati. Bersatu Kambali. Kalau kau menyesal sekarang. Datang dan merangkulah padak. Jujur saja, kalian gadis-gadis cantik. Sayang kalau mati. Jadi kalian bertiga, main denganku malam ini. Aku akan lupakan masalah. Hai, Lai, tubuhmu kuat enggak? Enggak kuat? Cedric Calpua's main. Sisakan untuk kami. Bahaha. Kau mesum sekali. Kau jelek sekali. Kau terlalu berhayal. Kurang ajar. Lei, jangan buang waktu. Nanti Kapten Zheng datang. Mereka jadi milikmu. Lihat, orang dari grup Junsheng datang. Itu Leo. Aku lihat dia di ITV, Tuan Li. Mengapa Presiden Li tiba-tiba datang? Apa wanita itu yang memanggilnya? Bagaimana mungkin? Xie Shao adalah orang kepercayaan Li. Mungkin, dia mungkin datang untuk inspeksi kerja. Xie Shao. Kenapa masih berdiri di situ? Sana sambut dia. Tak kusangka, Ten Lei. Tengu, saya tak tahu Anda di Jiangzhou. Maaf telah mengabaikan Anda. Saya mohon hukuman. Anda salah orang. Dia si sampah itu. Aktor yang kubawa. Dia hanya, Bayingkan, buka matamu lebar-lebar. Ini Presiden Gu dari grup Junsheng. apa? Jia Teingu. Kenapa masih diam? Sambu Zheng Tong, segera sambut yang resmi. Liao Bai, sebagai kepala cabang Jiangzhou, dalam rekrutmen karyawan, seharusnya utamakan integritas. Orang ini berperilaku buruk dan tak bermoral. Saya ingin tanya, bagaimana bisa Anda rekrut dia? Hei Tian, Lu, dia cuma manajer proyek kecil di grup Junsheng. Manajer proyek kecil. Saya tak tahu perbuatannya. Tian, Li Jiangan begini. Katanya, lahan ini, proyek sangat penting. Sangat penting, suruh aku dapatkan. Sekarang malah. Dasar babi, kusuruh dapatkan, dengan cara legal. Ini caramu, dasar preman. Tapi dia bukan apa-apa. Jelas kukatakan, kamu dikat. Kau Yahweh. Aku sudah jadi budakmu bertahun-tahun. Kau perlakukan aku begini. Kalian jangan terlalu nyaman. Sebentar, Direktur Zheng juga akan datang. Akan kuibit. Bagaimana kalian mati satu persatu. Kau cuma manajer proyek kecil, suamiku pasti meremehkannya. Dengan koneksinya, pasti bisa dapat pekerjaan lebih baik. Meski Lai, si bajingan itu presiden grup Junsheng. Tapi kau juga terkenal di Jiangzhou. Jangan lupa perbuatannya padamu barusan. Lupakan penghinaan yang kau alami. Tenang, setiap kata bermakna. Kami di bisnis ini menjunjung integritas. Bahkan dewa turun sekalipun, para bajingan ini akan mati. Lei, kau dan grup Junsheng kami tak pernah punya permusuhan. Kenapa tangga orang luar yang menghasut di sini? Beri aku sedikit muka. Beri muka untuk grup Junsheng kami. Mari kita sederhanakan. Kita kecilkan. Setuju? Aku beri kamu muka. Kupon tak dapat mukaku? Grup Jinsheng apaan itu? Bukan apa-apa di hadapan. Kau. Sebaiknya pikirkan konsekuensinya jika berani melukai grup Junsheng. Mengancam aku, dengar baik-baik. Orang lain takut padamu, tapi aku tak gentar dengan military Sing Group. Jangan kira prestasimu beberapa tahun ini bisa membuatmu sombong. Kita bila. Saat aku di dunia hitam, kau masih dalam kandungan.
Mereka dari pavilion Ling Xiao. Wah, aura mereka sangat kuat. Jagoan sebenarnya sudah datang. Kau pasti binasa. Lu Chen, apakah tiga wanita ini bisa melindungimu selamanya? Hanya sementara. Haha. Keponakan, akhirnya kau datang. Hari ini kau harus membalas dendam untuk pamanmu. Ini menyangkut harga diriku dan kehormatan keluarga Zheng. Mereka harus menebus dosa. Benar. Lei sudah menyebut namamu tadi. Tapi mereka bilang, kau cuma Kapten Rendan. Bisa apa kacang bawang sepertimu? Kau diizinkan bicara? Lucu sekali. Pertama kali aku dengar. Ada yang berani menghina Kubejini. Kuberi dua pilihan. Mati untuk menebus kesalahan, atau jadi budak pavilion Ling. Kau hanya kapten kecil. Siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak semena-mena? Kokuma Kapten Rendan. Hahaha, kau benar. Tapi jangan lupa. 3 kata pavilion Ling Xiao di depan. Kalian smart. Tahu arti pavilion Ling Xiao? HMPH. Kuberitahu, di seluruh Daxia, 36 kabupaten Kyushu, tak ada pavilion Ling Xiao. Kali ini, kau tahu nilai kaptenmu? Kau penjelat. Kau benar. Tapi kau tak tahu, di atas kapten. Ada 4 dewa perang, 8 penjaga, 12 36 tiangang, dan 72 iblis bumi. Bagi mereka, kapten kecil sepertimu. Itu apa? Yang kau sebut, adalah penguasa pavilion Ling Xiao. Aku memang tak punya kualifikasi untuk menemui mereka, tapi di seluruh Jia, akulah dewa terkutuk. Tapi bagi kalian rakyat jelata, level yang takkan kalian capai seumur hidup. Pilih, jadi budak atau mati. Bagaimana jika ku tolak keduanya? Hahaha, bunuh mereka. Kau meremehkanku. Formasi dewa. Tuan, belok ke depan, itu rumah Yunian. Setelah mencari bertahun-tahun, Tapi kau bersembunyi di Tongpayong. begitu terpencil. Sebentar lagi, kau akan bertemu ayah. Bodohnya, kau mau gunakan kakak seniormu untuk melawan kakak seniormu sendiri. Melawan kakak seniormu sendiri. Difficile, berani menyentuh kakak keduaku. Berani kau membangkang atasanmu. Tidak takut kehilangan kepala? Kali ini aman. Sejak formasi ini dibuat, ia tak terkalahkan. Apa yang kau bicarakan? Seberapa tinggi ilmu bela diri wanita ini? Dia hanya akan mati. Dia pasti mati. Bufeng Guakong. Ini jurus pedang unik pavilion Ling Xiao. Siapa kau? Di mana kakakku? Kau baru tahu sekarang? Phoenix Tunggal Membelah Langit adalah Jenderal Bintang 5 pavilion Ling Xiao. Hanya dia yang bisa melakukannya. Mungkinkah dia? Lihat saya paraku. Kau General Yi Pavilion Ling Xiao. Kapten Zheng, Anda salah orang. Tuan Ye adalah orang yang mulia. Orang biasa. Bahkan tak bisa melihatnya seumur hidup. Bagaimana mungkin bergaul dengan pecundang seperti Lu Chen? Keponakan. Zhongdong jadi pengecu. Ini tentang pamanmu dan wajah keluarga Zheng. Benar. Bagaimana mungkin Tuan Ye di sini? Kau tak bisa membodohi. Lihat saya paraku. Zira sembilan warna yang ganda. Jepit rambut Phoenix berbenang emas. Pedang naga jurang 7 bintang. Kau memang Ye Zanji yang asli. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Astaga, dia sepertinya jenderal malam. Tekanan dari jenderal ini sangat menakutkan. Bagaimana dengan 4 dewa pavilion Ling Xiao? Mereka makhluk tingkat apa sebenarnya? Kau hanya Captain Rendahan. Berani-beraninya tak sujud pada kakak kedua kami? Kapten Pavilion Ling Xiao. Zheng Tong memberi hormat pada Jenderal Yan Shan. Sebagai letnan pavilion Ling Xiao, menyalahgunakan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, mengabaikan aturan pavilion Ling Xiao. Apa hukumannya? Vanderalye. Jenderal Yan Shan. Aku hanya tertipu fitnahan mereka. Jadi sempat bingung dan kehilangan akal. Tak akan kulangi lagi. Vanderalye. Lihatlah. Demi Pavilion Ling Xiao. Selama bertahun-tahun, kumohon ampuni nyawaku. Ini semua salahmu, anjing pemalas. Kau menghancurkanku. Kau pukul pamanmu sendiri. Dengar baik-baik. Bahkan ayahku pun tak bisa begini. Kau tahu arti pemasaran dan keadilan? Kau hancurkan masa depan. Zheng Tong, kau harus dihukum sesuai aturan pavilion Ling Xiao. Pulang dan tunggu hukumanmu. Paduka, kumohon ampun. Main dure. Liao Bei, bersiaplah. Aku ingin seluruh Jiangzhou tahu. Aku telah temukan adikku. Baik, presidenku, akan segera kulaksanakan. 1 Presiden Grup Junsheng. 1 Presiden Grup Junsheng. Mungkinkah dia Ye Tianhao legendaris? Ini benar-benar dia, kalau mereka bisa datang ke tempat terpencil ini. Berarti, Lu Chen pasti bukan orang sembarangan. Tidak mungkin. Dia cuma kurir. Masa bisa berhubungan dengan keluargaku? Astaga. Zheng ini ditangkap. Sudah dibawa pergi. Ini benar-benar tamat. Harus bagaimana ini? Cepat minta maaf kekayaan sebesar ini. Jangan sampai lepas begitu saja. Sayang, aku salah. Xiao Chen,
Sebenarnya kaulah yang paling kusayang. Aku hanya terobsesi padamu. Kumohon maafkan aku. Zhou Qian, karena kau merencanakan fitnah ke orang tuaku, hubungan kita selesai. Tak perlu pura-pura di sini. Kau menendasku. Aku tahan perundungan dan penghinaanmu. TAPI, orang tuaku memperlakukanku seperti anak sendiri, apalagi padamu. Kenapa kau khianati mereka? Sayang, maafkan aku. Kita sudah 3 tahun bersama. Kau harus bertanggung jawab. Kakak, aku menantu keluargaku. Jangan tinggalkan aku. Sudah. Karena kau khianati Xiao Chen, hidupmu dan statusmu sebagai menantuku tidak ada hubungannya lagi. Kumpulkan semua bukti kejahatan mereka, serahkan ke penegak hukum. Siap. Dasar brengsek kalian. Kalian berdua brengsek. Sudah lama ku cari. Guming Chao Bechingen. Aku ingin membunuhmu. Ganti nyawa ayahku. Kak Tenengla. Lepaskan aku. Kakak, tenangkan diri. Kau ingin membunuhku? Wajahmu mirip Guchen. Kau pekandang. Ayahmu sudah mati mengenaskan. Mengapa tak ikut menjemputnya? Siapa kau sebenarnya? Kotak kinalaku. Guchen, kau pasti takut mati. Kau pura-pura gila. Mendekatlah. Akan kuberitahu jati diri. Apa maksudmu pada saudaraku? Tentu untuk mengirimnya ke neraka. Andai Gulei tak tergila-gila pada Liu Su, dan tak tergoda si Jalang Liu Su, tak akan ada anak haram seperti kalian. Kini aku akan jadi kepala keluarga. Selama kalian masih hidup, aku tak bisa tenang. Sejak awal, aku dan saudaraku tak pernah ingin bersaing denganmu. Tapi kau bunuh ayah, ibu kini hilang. Guchen satu-satunya saudaraku. Mengapa kau kejar kami? Xiao Chen, Ada APA? Aku baik-baik saja. Berhenti. Bawa anak itu dan larilah. Hahaha, larilah, pergi, perintah kepala keluarga. Putra tertua keluarga Gu berselingkuh dengan pelayan Liu Su, menyimpang dari norma. Merusak kehormatan keluarga. Babat habis sampai ke akar, jangan ada yang tersisa. Ibu, aku rindu ayah. Aku ingin ayahku. Xiao Song. Bawa Changge dan Xiao Chen pergi dari Jiangzhou, cepatlah. Pergi sana. Kejar mereka, kunci pintunya. Tante, ayo aku akan mengantar. Kalian tak bisa kabur. Pintunya terkunci. Kenapa kau tak biarkan kami pergi? Keluarga Gu kami keluarga terkemuka di Jiangzhou, lahir dengan darah bangsawan. Tapi kalian berdua sampah merusak garis keturunan di keluarga kami. Ini aib besar bagi keluarga Gu, yang akan melekat seumur hidup. Hanya karena ini. Apa hak kalian untuk hidup di dunia ini? Kau keterlaluan. Mengapa dendam generasi sebelumnya harus melibatkan Changge dan Xiao Chen? Jika kau ingin menyakiti mereka hari ini, kalian harus melangkahi mayatku dulu. Nona Y. Menjinggat keluarga ya. Dan Gu sudah berteman turun-temurun. Aku tak akan membunuh. Tapi jangan tantang aku. Hari ini mereka akan lindungi Chang Ji dan Xiao Chen. Ora Istana Dunia Baka. Kau ternyata second call dengan Istana Dunia Baka. Kakak, kau baik-baik saja? Guming, kau berkhianat dengan musuh asing dan mengkhianati negara. Kau pantas dihukum mati. Di Jiangsu, aku layaknya. Siapa yang berani menghukumku? Istana Hantu adalah kekuatan terbesar kedua di UI. Mereka terkenal akan kekejaman dan haus darah. Anak keluarga Lu dan para wanita ini dalam bahaya besar. Zeleng Pavilion Ling Xiao. Di dunia ini, hanya sedikit kekuatan yang ditakuti istana dunia bawah. Kakakku adalah Dewa Bintang 5 Pavilion Ling Xiao. Jika kau hadapinya, berarti kau lawan seluruh Pavilion Ling Xiao. Kuakui Pavilion Ling Xiao luar biasa. Bahkan istana hantu kami menghindarinya. Tapi kabarnya, jurus Pavilion Ling Xiao menghilang 3 tahun lalu. Tak terlihat sejak itu. Tanpa dia, Pavilion Ling Xiao Kalian, Anya Kongkan Kuzong. Belum lagi kusakiti jenderal kalian. Bahkan jika kubunuh dewa perang kalian. Lalu apa? Aku sudah tahu, kalian berdua ternyata anak haram keluargaku. Ayam hutan ini, selamanya tetap ayam hutan. Sekalipun naik kudahan, takkan jadi phoenix. Ini Lu Chen, kau pekandang. Mengapa tak maju dan mari? Kau sembunyi di belakang wanita. Pria macam apa kau ini? Walau tak kenal siapa kau, tapi masalah ini mulai karena aku. Tak ada hubungannya dengan mereka. Jika ada keluhan, hadapi aku. Kakak Chen sudah lama mencari kalian, untuk menemukan kalian. Bahkan jika kita mati kali ini, kita takkan pernah terpisah. Ya, aku takkan biarkan siapapun membawa. Nona Ye punya ide bagus. Tapi apa kau punya kemampuan? Guming, bagaimana kau bayarkan Chen pergi? Asal kau janji lepaskan Xiao Chen.
Aku berjanji padamu, aku bisa serahkan seluruh grup Junsheng. Hahaha, Guchanga, Cow Piker. Grup Junsheng bisa seperti sekarang ini karena jasamu semata, lebih baik ku beritahu. Kalau bukan, untuk mencari bajingan ini, sudah lama kuambil alih grup Junsheng. Akan kuambil, tapi belum terlambat. Saat kau mati, grup Junsheng otomatis jadi milikku, di genggamanku. Kau sudah merencanakan semuanya. Lu Chen, jangan kira 3 wanita ini bisa lindungimu. Berdirilah sendiri. Jangan buatku meremehkanmu. Benar. Orang hina sepertimu, sudah beruntung bisa hidup sampai sekarang. Kematianmu akan bawa kedamaian. Bukankah itu setimpal? Aku hitung sampai 3. Majulah dan matilah. Atau kubunuh dulu mereka bertiga. Lalu kubuang 2 jompo ini ke kuburan. Aku tak tahu siapa kalian, tapi Xiao Chen anakku. Kalau mau sentuh anakku, harus lewat mayatku dulu. Aku tak takut pada orang tak tahu diri. Rumah penyanyinya sudah dekat. Benar-benar keluarga bangsawan. Fusilingling, c'est pas là. Ambil semua. Lupakan mereka. Sekarang ku beri kesempatan terakhir. Bunuh diri saja. Atau saksikan mereka. Satu persatu, meninggalkanmu. Lu Chen, terima takdirmu. Hanya dengan kematianmu, mereka akan selamat. Si Lu ini yang sok berbakti, tapi di saat genting. Pengecut, 1 nyawa tuk 5. Transaksi bagus. Rupanya dulu hanya pura-pura, pasangan tua keluarga Lu. Shang, janji pada kakakmu. Jangan tinggalkan aku, nenek. Aku pergi. Pergi. Ikuti anakmu, jangan dengarkan dia. Chen, jangan bodoh. Meski kau turuti, dia takkan melepas kita. Hubungan ayah anak yang erat. Quelle obégitu. Akan kukirim kau duluan. Aku lawan kau, Chen. Shang, Tidak. Anshi, wanita biasa tak bersalah. Tidak. Selamat tinggal. Duce, temani ayahmu di alam baka. Xiao Chen, Xiao Chen. Kalian bejenggen, berani-beraninya menelan naga? Dia adalah Feng Wu dari Pavilion Ling Xiao. Dia salah satu dari 4 dewa perang legendaris. Mengapa Feng Wu datang ke sini? Kau datang di waktu yang tepat. Guming, kau bukan hanya Bersekongkol denken istana neraka, tapi juga berani menyerang ketua pavilion kami. Beraninya kau. Kau bilang dia, sampah tanpa dasar kultivasi, adalah ketua pavilion. Apa kau bercanda? Ketua pavilion Ling Xiao setara dengan langit ke-9. Statusnya sejajar dengan rasi bintang utara. Kiraku aku mau bercanda seperti ini? Bawahan Feng Wu. Hormat pada ketua pavilion. Hormat pada ketua pavilion. Hormat pada ketua pavilion. Nona, APA Calcalera, aku bukan ketua pavilion. Hei, bengkama. Dia cuma tukang antar. Mana mungkin dia ketua pavilion Ling Xiao? Tak ada yang lebih mengenalnya selain aku. Gu Shao, jangan terkecoh olehnya. Jika dia ketua pavilion, maka aku ayahnya ketua pavilion. Kudengar ketua pavilion Ling Xiao, Tewa, dalam pertempuran 3 tahun lalu, kau datang jauh-jauh ke sini. Kari orang tak berguna ini. Untuk pura-pura jadi ketua pavilion, stabilkan pasukan. Meski begitu, seharusnya kau cari orang yang lebih layak. Tapi malah bajingan dari keluarga. Apa yang terjadi? Semua orang di sini, bahkan anak kampung sebelah timur, lebih baik dari sampah ini. Kau terus-menerus hina ketua pavilion kami. Hari ini kucabut nyawamu untuk tunjukkan keperkasaan pavilion Ling Xiao. Untuk memuliakan pavilion Ling Xiaku. Perjiko. Kokuma Raja Kelateri. Berani menyerangku? Tidak tahu diri. Jangan sok jago. Jurus receh. Kepala 4 Kasim pavilion Ling Xiao. Cuma segini? Suju. Berani masuk ke pedang ilahiku. Rapuh sekali. Dengarkan baik-baik. Bahkan jika guru pavilion Ling Xiao datang, dia pun tak bisa menyelamatkanmu. Lu Chen sengaja menanda. Percuma. Ini takdirmu. Kau tak bisa kabur. Masih ada jurus apa lagi? Keluarkan semuanya. Kalau sudah habis, kuantar dia ke neraka. Bunuh dia sekarang. Xiao Chen. Chan. Akulah guru pavilion Ling Xiao. Mulai hari ini, kita perluas wilayah, 3.000 mil ke barat. Garis ini jadi batas, siapa lewati, tegas. Lu Chen, Guru Pavilion Ling Xiao, penakluk 8 penjuru, jenderal tak terkalahkan, bergelar Raja Pembantai Utara, Pemegang Pedang Pembonu. lambang kilin di bendera. Pavilion Bernama Jangtong. Kejayan Abadi.
Bendera panjang. Beratnya bagai gunung. Agung dan adil. Penuh wibawa. Xiao Chen. Guming. Kau bunuh saudara. Keluargaku akan berjuang sampai mati melawan. Bagaimanapun, entah kau akan mewarisi posisi kepala keluarga. Aku akan pimpin grup Junsheng untuk melawanmu sampai titik darah penghabisan. Ah, bagus, bagus, bagus. Kalian memang luar biasa. Karena kalian sudah berkata begitu, jika aku terlalu berbelas kasihan, itu akan jadi kesalahan. Guming, kau sudah dapat yang kau bahkan keluarga majikanku di pavilion. Tak bisakah kau lepaskan mereka? Untuk menghadapi bajingan seperti ini, mengapa aku harus berbelas kasihan? Kita bila. Saat aku jadi kepala keluarga, siapa yang harus mati, pasti mati. Saat itu, aku akan pimpin seluruh istana dunia baka untuk menyerbu Daxia bersama. Dan membuat seluruh rakyat Daxia menjadi budak-budak. Kau gila. Ah, Bana. Aku memang gila. Kita bila. Di dunia ini, hukum yang kuat memangsa yang lemah. Di mataku, kekuatan selalu dihormati. Jika ada yang tak ingin bernasib seperti si bodoh ini, berakhir seperti ini, sekarang angkat tangan dan jadilah anjing paling setia. Tuanku, mereka ini tak tahu terima kasih. Biarkan aku bunuh mereka semua. Aku rela jadi anjing paling setiamu. Kakak. Tampaknya, kalian yang tersisa sudah menentukan pilihan. Baik. Akan kukirim kalian semua ke neraka bersama. Gushang. Semoga kau terlahir kembali dengan baik. Siapa berani sentuh kakakku? Kau beruntung masih hidup. Sudah cukup bermain, sekarang giliranku. Pedang, datang. Guchenga, keharap kau. Buka matamu. Lihat saya paraku. Zhenzhen Longman. Gokai. Apa, ko Master Pavilion Xiao? Kau membunuh ayah dan menghancurkan keluargaku. Kini kau berkolaborasi dengan pihak asing untuk menyerang Daxia. Hari ini, atas nama Raja Surgawi Utara, akan kuhukum mati kau di tempat. Aku dari istana hantu. Kau tak bisa membunuh. Apa-apaan ini? Hei, Tian, kamu terluka? Kakak, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Chen, kamu membuatku hampir mati ketakutan. Kakak ketiga, kamu masih suka bercanda seperti dulu. Pensi. Kakak kedua, Chen kita sudah benar-benar dewasa. Sekarang, dia adalah guru terhormat pavilion Ling Xiao. jangan mengolok-olokku. Kemarilah, berikan tanganmu. Kakak, bagaimana perasaanmu sekarang? Jauh lebih baik. Adikku benar-benar luar biasa. Dia benar-benar mengambil langkah itu. Nok. Ini semua salahku karena tidak berbakti. Ini semua salahku karena buta. Aku hampir membuat kalian berdua kehilangan rumah. Kehilangan rumah. Chen, ini bukan salahmu. Jangan dipikirkan. Zhou Qian, kamu benar-benar, kamu telah memberiku pelajaran berharga. Yang mulia, Pantasan aku buta. Sampai jatuh cinta padamu, wanita yang kejam. Aku sudah menahan tipu muslihatmu. Tapi kau menghina orang tuaku dan bersekongkol dengan orang luar merampas harta mereka. Bagaimana aku harus menyelesaikan masalah ini? Tuan, aku salah? Kumohon ampunilah kami. Mengampuni kalian? Fu Ling, teruskan penyelidikan. Selidiki tuntas mereka berdua dan semua. Serahkan informasi kriminal mereka ke kantor yudikatif untuk diadili sesuai hukum negara. Ya, Chen. Kamu adalah menantu keluarga Yo kami. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kakak ipar, dasar bajingan kecil. Tunggulah, aku takkan membiarkanmu bahkan sebagai hantu. Chen, kamu jomblo sekarang. Aku juga masih sendiri. Maukah membantu kakakmu ini? Kakak ketiga, Kenapa kamu memonopoli Chen? Karena bokongku lebih besar darimu. Kemo. Ye Kingsway, kamu kemana saja bermain-main? Cepat kembali untuk membahas pernikahan dengan Hishao. Ada APA, adik harga. Mereka ingin memaksaku menikah ke keluarga Hi. Untuk mendaki hubungan keluarga Hi. Ulang tahun kakek sudah dekat. Keluarga Hi tak akan biarkanku menunda. Kakak, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan jadi pengawal.
Adik laki-lakiku masih peduli pada... Katakan, apa yang kau mau dari kakakmu? Ye Kim Su, jangan kira. Aku tak tahu isi pikiranmu. Aku hanya izinkan Xiao Chun bantu kamu sekali sebagai tameng. Kau tak boleh racuni dia. Pergi. Baik, baik. Kalian suka Xiao Chun sejak kecil. Tapi tak berubah sama sekali setelah dewasa. Sudahlah Xiao Chun. Pulang yuk, Xiaon. Kak, vilanya besar sekali. Tak kukra kakak cari wanita kaya. Kakak pandai bicara, milik kakak semua untukmu. Tapi sekarang Guming sudah mati. Dengan sifat pendendam Guding, dia pasti akan balas dendam gila-gilaan. Dia akan melancarkan balas dendam gila. Hidup kita ke depan tak akan mudah. Kak, jangan khawatir. Selama aku ada, tak ada yang lukai kakak. Ngomong-ngomong, apa yang dilakukan kakak kedua dan ketiga? Kok lama sekali? Katanya goji berry itu bagus. Xiao Chen kerja keras sampai kurus. Kita harus beri dia gizi baik. Sup si kuan dabu ini ada Danggui dan Dangshen, astragalus, dan pesonaku, kurasa cinta kentayan. Kak, saat Chen dan aku jadian, jangan salahkan aku nanti. Ayo, kita makan. Kakak dua, kakak tiga, ini apa? Ini sup ayam hitam dengan goji berry. Sup tonik lengkap si kuan dabu tang. Kalian berdua, Xiao Chen umur berapa? Kalian biarkan dia makan seperti ini. Bisa merusak kesehatannya. Kakak jangan iri dengan kesuksesan orang. Gara-gara IRI? Nggak mungkin, bahkan cemburu pada adik sendiri. Kalian dua anak nakal. Baik, aku segera ke sana. Kalian makan dulu, aku harus ke kantor. Aku peringatkan kalian, jangan macam-macam. Xiao Chen, minum punyaku, minum punyaku. Ini sangat bergizi. Chen, minum punyaku. Kakak ketiga nggak pernah masak bertahun-tahun. Pasti rasanya nggak enak. Minum punyaku. Punyaku. Baik, baik, akan ku minum semua. Kakak San dan kakak San, kalian taruh apa di supnya? Tidak. Aku harus ke kamar mandi. Kakak ketiga, kenapa belum tidur? Tinggalkan pintu terbuka untukku tengah malam. Kau pura-pura sulit didekati, kau tahu banyak. Bukan, kakak salah paham. Menurutmu piyamaku yang baru ini cantik? Xiao Chen, kenapa kau tidak jawab pertanyaanku? Kakak ketiga, ini bagus. Bisa bangun dulu dan bicara? Apa yang kamu lakukan? Kak kedua. Xiao Chen, jangan takut, seperti yang kamu kira. Dasar jalan kecil. Aku meminjamkan Xiao Chen sebagai tameng. Kau benar-benar berniat jahat padanya. Jika kau berani berbuat salah lagi, aku akan menikahkanmu dengan Hi Huan, si mesum itu. Sampai besok, Xiao Chen, kita akan memilih hadiah untuk kakek. Xiao Chen, apa kakak ketigamu melakukan sesuatu padamu tadi? Kak, ini bukan seperti yang kau pikir. Aku percaya antara aku dan kakak ketiga. Jika kau tidak bisa tidur, nanti datang ke kamar. Pintunya terbuka. Tuan sedang dalam masalah. Tuan dia. Apa yang terjadi pada Tuan Muda? Tuan muda sudah meninggal. Apa katamu? Apa yang sebenarnya terjadi? Sepertinya terkait sisa-sisa keluarga Gu, dan Liu Yang. Aku ingin kau dikuburkan bersama putraku. Beritahu toko tentara bayaran. Suruh mereka memeriksa gedung sebelumnya. Pak, menurut informasi yang kami terima, kekuatan kuil bawah tanah telah menyusup ke Dacia. Kami berusaha memberantas mereka satu persatu. Gerombolan hantu kecil yang takut muncul. Baik, terus pantau mereka. Laporkan padaku segera, jika ada situasi. Pak. Ini adalah kartu Suzaku 5 danau. Kau harus menggunakannya di Jiangzhou nanti. Terlalu banyak orang di sini. Kau pulang dulu. Kenapa kakak ketiga belum selesai bekerja? Orang tuaku membesarkanku selama bertahun-tahun. Sekarang aku sudah dapatkan ingatan dan kekuatanku kembali. Sudah saatnya membalas mereka. Sedang cari rumah? Bantu perkenalkan padaku. Ashui, Maklar. Ayo perkenalkan apartemen terbaik di tempatmu. Lucien. Kenapa kamu di sini? Aku juga mau tanya kenapa kamu di sini. Apa kakak belum buang keledai hijaumu? Kalau kamu peduli sama kakakmu, mending tanya langsung keberadaannya. Jangan ngomong sembarangan. Ashui, dangereux. Huading Ming Yuan Mu. Sekarang standarnya rendah banget. Kenapa orang sembarangan bisa masuk? Permisi, Nona, bapak ini mau beli rumah. Dia mau beli rumah? Kaksu, Denggeja. Ini orang yang kubicarakan kemarin, si miskin itu. 3 tahun pacaran sama kakak, tas puluhan juta aja gak mampu beli. Pantas saja kakakmu. Dulu bilang, dia dijuluki pria paling tak berguna di Jiangzhou. Memang harus lihat langsung baru percaya. Nah, ngapain kamu di sini? Kamu boleh datang ke sini. Kenapa aku tidak? Statusmu apa? Berani-beraninya bandingkan diri dengan Kak Su. Kak Su ganteng dan kaya, cuma geleng tangan, langsung beli unit premium, tanpa mikir. Kamu, Curirbo.
Lari sampai mati pun, WC di sini aja gak mampu beli. Kamu benar-benar tidak berguna, sombong banget kamu. Siapa yang kamu kira? Dengeja. Beranti pura-pura. Pura-pura masa bodoh. Cuma iri sama orang kaya kan? Mengeluh Tuhan tidak ada. Dengar baik-baik, ini namanya hidup. Sepintar apapun usaha, seumur hidup tetap kelas bawah. Siapa yang berisik di sini? Li Chenyang, apa yang terjadi ini? Villa Wading. Tempat berkumpulnya orang kaya di Jiangzhou. Kau berani membiarkan orang mencurigakan seperti ini masuk ke sini? Saya benar-benar minta maaf. Ini kesalahan saya. Silakan tangani dia sesukamu. Siapa ini? Asal kau merangkak di bawah selangkanganku, Fong Jin, dan panggil aku kakek 3 kali. Aku akan mengampuni nyawamu. Bahkan jika berani memanggil. Beranikah kau menjawab? Sayang, kau pura-pura polos ya? Hari ini akan kuajar pelajaran. Untukmu. Ayo, patahkan kaki anjing ini. Sai Pa Bernie Bergerek? Xiao Chen, bukannya ku suruh tunggu di kantor, kenapa datang ke sini? Cuma jalan-jalan saja, tak menyangka, Kichimiu Enjing Hila yang Sakamen Gadget. Siapa yang kau hina? Ku hina yang bisa ku pahami. Dasar rubah tak tahu malu. Berani-beraninya pukul suamiku, bajingan. Jiamemu kuku. Nyonya, saya Zhao Su dari keluarga Zhao. Dari pakaianmu, pasti dari keluarga kaya. Jika ingin menjauh dari pecundang ini, bisa kulupakan kejadian tadi. Mengapa tak pernah ku dengar? Nah, karena ada yang berani menghina Zhao Su. Ini semua kesalahanmu. Laksanakan. Tunggu. Apa yang terjadi dengan tuan muda kedua? Ini si Jalang. Tuan muda, kenapa kau pukul aku? Zial, kau buta? Kau tahu siapa dia? Dia putri keluarga Ye. Artis ternama di Daxia. Dan tunanganku. Beraninya kau menghinanya di depanku. Pergi dari sini. Jia. Dia Yi Qingxue. Xiao Shui, bukankah aku baru telepon, dan minta kau tunggu di bawah? Temanku, buka restoran barat baru hari ini. Stay di sana. Pergi, sudah kukatakan kita tidak cocok, bisa berhenti menggangguku? Xiao Shui, ini sudah diatur orang tua, dijodohkan oleh Mak Comblang. Pernikahan kita, diputuskan langsung oleh ayahmu. Meski kau tak punya perasaan padaku, aku berhak mengejarmu. Siapa bilang aku tak punya pacar? Apa maksudmu, APA? Pria di sebelahmu. Maksudmu, orang ini pacarmu? Ada masalah? Ye Vinggo, Wanggang kita lelon. Ku beritahu. Keluarga Ye Miu sudah kacau. Tanpa bantuan keluarga Hi, keluargamu akan diambil alih. Hanya masalah waktu. Pikirkan konsekuensinya baik-baik. Hi Quan, tahu yang paling ku benci darimu? Kau tak bisa berhenti membanggakan keluarga Hi. Kau anak mama. Pernahkah kau berkontribusi untuk keluarga Hi? Ye Vinggo, kau terlalu naif. Tidakkah kau tahu di dunia ini? Semua tergantung kekuasaan dan status. Keluarga Hi bisa bantu keluarga Ye selamanya. Membuatmu berjaya di Jiangsu. Apa yang bisa dia berikan? Apa yang bisa kau beri pada Sue? Aku juga bisa. Yang tak bisa kau beri, aku tetap bisa. Kau sangat sombong, bocah. Jangan bilang aku meremehkanmu. Jika bisa beli rumah di Huading Villa ini, beli rumah, aku akan mengakuimu. Xiao, pilihanmu selalu tepat. Rumah biasa, jadi kebanggaanmu, tak perlu beli rumah. Seandainya kau beli seluruh Huading Villa. Lalu kenapa? Wajing Biayuan Kavazam, Villa Termeva, Pakaian SE Jiang Province, kawasan termewah, minimal puluhan juta dolar. Kau pecundang, tak berguna. Mana mungkin kau sanggup? Cuma modal mulut? Kalau tenagamu untuk pamer, ditujukan ke karir. Kau takkan begini melerat. Sampai terpuruk begini, pantas kakakku tak suka padamu. Kau benar-benar putus asa. Xiao Chen, tenanglah. Kau sadari kadek aku, takkan kubiarkan kau direndahkan. Lagi pula keluarga Hi tak berarti, tak kuhiraukan. Kalian berdua, sedang bisik-bisik apa? Ye Qingnu, jangan-jangan kau mau diam-diam bayarin dia? Tak kuzengka, Tuan Muda Keluarga Hi. Berpikiran sempit. Mari kita bertaruh, jika aku beli seluruh Huading Villa. Mulai sekarang, kau tak boleh ganggu Yu lagi. Tapi jika tak mampu, lakukan apa saja padaku. Baik, Yi Qingxue, kau dengar itu? Ini perkataannya sendiri. Kurasa si pecundang ini benar-benar sudah gila. Tapi aku harus bicara dulu, jika saat itu kau tidak mengaku. Yang ganzalakan aku yari keyam. Gesek kartu. Tunggu, pola awan burung emas. Pola awan siskan. Manager Lee, apa itu pola awan burung emas? Kartu ini bernama kartu hitam tertinggi pola awan burung emas. Diterbitkan bersama 5 negara. Dengan kartu ini, kau bisa tarik tunai di mana saja. 3 kartu terbatas di dunia, bernilai miliaran. Dan tidak ada batas maksimal nominalnya. Miliaran? Kau bercanda? Dia cuma gigolo. Kupikir kartu ini, mungkin palsu. Burung emas membentang sayap. Awan keberuntungan. Material dan penjerjanya. Hanya produsen kartu magnetik, yang punya kualifikasi. Yang lain, tak bisa menirunya sama sekali. Bagaimana? Kini aku punya hak berdiri di sini kan? Tentu saja, tak mungkin. Sama sekali tak mungkin. Pasti ada kesalahan. Sekarang, di hadapanku, verifikasi. Aku tak percaya, anak ini punya kemampuan hebat. Verifikasi modal. Ya, tak mudah menipuku. Baik, verifikasi. Verifikasi gak. Bagaimana bisa? Itu palsu. Xiao Sui, lihat.
Ini pria yang kau sukai. Bagaimana ini bisa terjadi? Nona Ye, dia adalah Pekar adikku. dia pria tak berguna, hanya tahu makan gaji buta. Jika dia bisa bangkit, babi pun bisa memanjat pohon. Pakarku, pakar ya Kingsia. Bukan urusanmu bicara omong kosong. Aku bersedia mengaku kalah. Demik Xiao Xue, aku tak akan mempermalukanmu. Sekarang, merangkak di bawah selangkanganku, dan menggonggong 3 kali. Dan Yan Yi tak mendekati Xiao Xue lagi. Lupakan saja. Kau sudah keterlaluan. Aku akan membayarnya untuknya. Kau membayarnya untuknya, kau tahu berapa biayanya untuk mengalihkan. Berapa biayanya? Setidaknya sepertiga kekayaan keluarga Ye. Kau bersedia membayar harga setinggi itu. Membayar harga setinggi itu. Lucien Mengika kalah. Jangan sampai aku meremehkanmu. Siapa bilang aku kalah? Feng Wu, dalam setengah menit, belikan seluruh villa Yunding untukku. Baik, Tuan. Aku pernah melihat orang sombong, tapi tak pernah sesombong ini. Dan dalam setengah menit, beli seluruh halaman Huading. Kau pikir kau siapa? Penguasa Pavilion Ling Xiao? Jika dia penguasa pavilion Ling Xiao, maka aku ayah dari penguasa Ling Xiao. Berani sekali kau. Pak, kenapa Anda di sini? Saya datang untuk mengantar kontrak ke pemilik baru Huading Villa. Tuan Lu, ini kontrak pengalihan saham Huading Villa. Dia bos baru yang Anda sebutkan. Apa Anda salah orang? Apa? Ada yang ingin ditanyakan? Ini tidak mungkin. Menerli, tolong periksa, apakah kontrak ini asli atau palsu? Biksu, surat pengalihan ini asli. Tuan Lu memegang 100% saham Huading Villa. Biksu, benar? Sudah kubilang, jangan terlalu terburu-buru. Sekarang semuanya sudah selesai. Harap Anda menepati janji. Suking sangat baik. Cuba Kau. Selama ini mengabaikanku. Pasti dapat pria kaya. Hikan, pacar saja tidak bisa menyamai satu jempolku. Ada orang, jangan membuat diri. Jangan norak. Dasar bajingan. Apa yang kau lakukan? Karena tak mau mengaku kalah, akan kubiarkan kau mencoba. Hukuman yang kau sepatedi. Berani-beraninya. Berani menyuruh biksu menggonggong. Aku tak akan membiarkanmu. Karena suka menggonggong. Gonggonglah 2 kali. Karena kau suka menggonggong. Sekarang gonggong 2 kali. Gak 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 gak. Xiao Sui, mau lihat anjing berkelahi? Tentu saja. Gak. Aku juga tidak mau, Mong. Kita berasal dari akar yang sama. Mengapa kau begini? Ini membosankan. Xiao Sui, ayo pergi. Hei, aku belum beli hadiah untuk kakek. Jangan khawatir. Feng Wu akan bantu kita mengaturnya. Kakak ketiga. Aku cuma ingin membuat mereka kesal. Jangan hiraukan. Apa kau benar-benar hanya berpura-pura? Kamu tidak punya perasaan padaku. Kakak, aku tidak. Kau pikir otak sumo. Aku tidak sepertimu, kakak. Kau juga tidak ada hubungan darah dengannya. Ye Tianho ada di sana. Cepat hentikan dia. Ini berita utama. Orang di sebelahnya. Mungkin pacar prianya yang jadi rumor. Ya ampun, aku ketahuan. Bau apa ini? Ini pertama kalinya aku masuk toilet pria. SST, kakak ketiga, tunggu sebentar. Jangan bicara. Benar saja, cowok berubah banyak saat dewasa. Chen semakin tampan. Ada orang di sini? Ada yang menggoresku? Kunci. Cari saja. Hei, kenapa orang ini? Akhirnya pergi. Kakak ketiga, turunlah sekarang. Hei, kakak ketiga. Kenapa wajahmu merah sekali? Kamu tidak enak badan? Tidak apa-apa. Sudah sore. Kita harus hadir di acara ulang tahun kakek. Ayo Aku tidak menyangka. Kondisiku jauh membaik. tersembunyi sangat dalam. Jauh lebih baik. Xiao Chen, aku baik-baik saja. Racun dingin dari istana bawah tanah. Bukankah sudah kukeluarkan siang tadi? Ini semua karena kecerobohanku. Kakak, jangan khawatir. Akan kubantu kau sembuh.
Bagaimana perasaanmu sekarang, Kak? Sudah jauh lebih baik. Xiao Chen, terima kasih atas usahamu. Jangan sungkan denganku, Kak. Kakak istirahat dulu. Besok setelah kau bangun, pasti sudah sembuh total. Kakak, jika merasa tidak nyaman, panggil saja. Aku akan istirahat dulu. Xiao Chen. Mendekatlah, ada yang ingin kubicarakan. Siapa suruh fokus ke Xiao Sui hari ini? Ini hukumannya untukmu. Ah, pergilah kau. Aku mau istirahat. Tak Kizanka, kakak memiliki sisi seperti ini. Ayah, ada apa? Mengapa marah sekali? Ye King Suzy Bayinggan itu, dia selingkuh dengan pria lain. Berani sekali dia? Berani dia melakukan ini, aku melihatnya langsung hari ini. Entah di mana dia menemukan pria kaya itu. Dia bahkan membeli seluruh kompleks Huading. Dia membeli seluruh kompleks Huading. Dia sepertinya punya kekuatan. Tapi jika dia mengira mengandalkan pria itu, bisa mengubah nasib keluarga Ye, mimpinya akan sia-sia. Ayah, maksudnya apa? Agar keluarga Ye sepenuhnya jadi. Benika keluarga He. Dunia bawah telah mengirim. Empat raja kuil dunia bawah, Odin. Dengan bantuan Lord Odin, walau ada Ling Xiao dan 4 dewa perang, kita tak perlu takut. Besok kesempatan terakhir keluarga Ye. Hidup mati mereka tergantung pilihannya. Besok, aku akan sendiri. Aku sendiri yang akan berikan. Bagaimana hasil penyelidikan? Tuan, menurut investigasi, Istana Dunia Bawah tak hanya terkait dengan keluarga Gu, tapi juga keluarga He. Hubungan mereka sangat erat. Tuan, jika begitu, di pesta keluarga Ye besok, akan banyak bahaya mengintai. Haruskah kita bersiap dari sekarang? Mereka hanya sekumpulan pengecut. Pentau Terrace Gercher Mirka. Jika terlihat, Bernie Minai Rang Kilyargaya, langsung lakukan tindakan. Kali ini mereka takkan bisa kembali. Selamat ulang tahun, Ayah. Kakek, sepupuku sangat sombong. Dia mungkin lupa hari APA ini. Hari APA ini? Sudah larut sekali. Aku belum melihat siapapun. Di mana Xiao Sui? Aku tidak tahu. Aku sudah ingatkan dia tadi malam. Dasar anak ini. Kakek, aku minta maaf. Aku terlambat. Xiao Sui, orang di sebelahmu ini, sepertinya aku pernah melihatmu. Kakek, saya Guchen. Pakar Zayaksu. Guchen, Guchen Yongmana, Ye Kingzu, apa kau sudah gila? Apa kau lupa pertunanganmu? Kalau Tuan He tahu, bisakah kau tanggung amarah keluarga He? Bertunangan untuk menikah. Aku dari awal juga tidak mau menikah. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ini bukan waktunya untuk bersikap manja. Ayah, tidakkah kau tahu sifat aslinya? Ayah tidak tahu. Di Zhangzhou, ada kabar buruk tentangnya. Kemarin terungkap bahwa dia tidur dengan 1000 wanita. Aku anak kandung. Ayah tidak bisa memaksaku ke jurang bahaya. Apa? Tidur dengan 1000 wanita? Ayah, jangan dengarkan omong kosong Xiao Sui. Dia sudah dimanja dan semaunya sendiri sejak kecil. Kondisi keluarga Ye saat ini, hanya kita berdua yang paling tahu. Sudah turun 3 kuartal berturut-turut, terus merosot. Rantai modal bisa putus kapan saja. Satu-satunya jalan adalah menikahi keluarga He. Tidak ada cara lain. Pamanya, and benar-benar munafik. Schwab hanya marga Ye. Bukankah putri kesayanganmu Ye Jiao juga bermarga Ye? Mengapa semua tekanan ini ditimpakan ke Xiao Sui sendiri? Kalau Anda peduli pada keluarga Ye, kenapa tidak Ye Jiao yang dinikahkan dengan Hikut? Ini urusan internal keluarga Ye. Apa hakmu ikut bicara? Ye Yao, aku adalah Phoenix keluarga Ye. Apa yang bisa dibandingkan Ye King Sui denganku? Kalian ingin tahu kenapa yang dinikahkan adalah dia, bukan aku. Kan, akan kuperlihatkan sekarang. Kakek. Ini teh Sinyang Maojian, lantian bie kualitas terbaik. Ini giok hijau utuh sebesar es balok yang diukir menjadi wishful. Meski kualitasnya tak sebaik Imperial Green terbaik, tapi batu kasar, sesensitif ini juga sangat langka. Ini karya asli Tangin, senilai 5 juta yuan. Kakek, ini semua hadiah ulang tahun dari Jiao Jiao. Baik, baik, baik. Jiao Jiao sangat perhatian. Hahaha. Aku tahu. Tahu siapa yang menyiapkan ini untukku? Semua disiapkan pacarku, Liu Xiao. Sejak bersama dia tak segan membantu keluarga Ye, apapun kontribusinya. Setidaknya, aku sudah berkontribusi untuk keluarga Ye. Tapi kamu, Ye Bianyun, kontribusi apa yang sudah kamu berikan? Kamu tidak seperti orang lain, makan minum dari rumah, dan nikmati fasilitas keluarga. Tapi di saat genting, ketika momen penting tiba, comme à la version Buni, c'est Verticuratura. berpura-pura jet, seolah menanggung semua kesedihan di dunia. Mau pamer ke siapa? Bukankah dia serigala tak berterima kasih? Paman, bisakah kita bicara? Jangan kasar begitu. Mereka hanya Perry Banchun Castle dan kebaikan. Kau malah pamer sebagai modal. Kalau nanti mereka kasih keuntungan lagi, apa kau mau jadi anjingnya? Siapa yang kau sebut anjing? Xiaoxu, Xiaoxu. Ini pacar yang kau cari? Karasa. Cuma punya ketulusan dan mulut manis. Tak ada keahlian lain. Benar. Lagi pula, untuk pesta ulang tahun kakek, harus siapkan sesuatu yang layak. Masa pacarnya yang diharapkan? Jadi orang hebat, suruhmu siapkan hadiah untuk kakek. Ibu. Aku tidak beli. Bukankah ibu kasih 100.000 yuan? Xiao Chen yang bantu belikan. Siapa bilang Nona kita tidak siapkan hadiah? Apa ini? Siapa yang bilang Nona muda kita tidak menyiapkan hadiah? Apa ini? Yi Qingxue, acara ulang tahun kakek, kau beri kakek jam dinding? Xiao Sui, jangan cari masalah. Sudah cukup mempermalukan diri, cepat pergi dari sini. Xiao Chen tidak bermaksud begitu. Semua
Aku tahu, Song Zhong kurang pantas di acara ini, sangat tidak pantas. Tapi jika tahu asal lonceng ini, pasti akan menghargainya. Kau Bekanda, kira kami tidak berpengalaman? Lonceng rusak apa bernilai? Lonceng ini dari tanah jatuhnya dewa. Mungkinkah 3 tahun lalu? Dewa asing. Tempatnya melawan dewa asing. Divine Realm. Ini lonceng penakluk iblis. Mengumpulkan jiwa ribuan prajurit, memiliki lonceng ini. Bisa terlahir kembali, juga diberkahi keberuntungan. Mengcube Chapter Melawan Lancet. Jangan bohongi kami. Semua tahu, Master Ling Xiao Pavilion di pertempuran itu menghilang. Meski lonceng ini asli, tak mungkin jatuh ke tangan orang tak berarti sepertimu. Kau orang yang bijak. Hahaha Tuan He. Mengapa tidak beri kabar sebelumnya? Untuk pesta ulang tahun Tuan Ye, mana mungkin aku absen? Terima kasih banyak. Tuan He, hari ini ayahku ulang tahun. Apa maksudmu memberi kami guci? Berani kau tanya ayahku, apa maksudmu? Putri kesayanganmu, bermain-main dengan gigolo. Apa kau pikirkan nama baik keluarga He? Kami datang hari ini bukan karena apa-apa, hanya ingin tanya Tuan Ye, keluarga YMU. Apa benar-benar ingin menikahi keluarga He? Ya. Kakek, apa kakek tak sayang Sue lagi? Jika kakek memaksa aku menikah dengannya, aku akan bunuh diri. Sue, jangan gegabah. Kakak, jangan khawatir. Hari ini, ada aku di sini, tak ada yang bisa memaksamu. Kau yalang kecil. Oh, begitu, jiwamu sudah terpikat pria ini? Ya, benarkan. Tuan Ye, kesabaranku, He, sangat terbatas. Xiaoxu, kurasa pernikahan kita harus dibatalkan. Kakek, bagaimana bisa? Baik, Tuan Ye. Kupikir kau sudah tua, aku menghormatimu sebagai senior. Tapi kau tak menghargaiku. Jika tidak, jangan salahkan aku kasar. Dengarkan aku, sekarang. Segera, semua aset keluarga Ye. Untuk menghitung semua aset, aku akan membuat keluarga Ye jatuh ke situasi tak terbalikan. Tuan He, tenanglah, Zipupuku. Tidak ada hubungan dengan pria itu. Tuan He adalah pria tampan, cocok untuk adikku. Jangan khawatir, mereka pasti akan menikah. Terlambat, kalau tadi, aku mungkin beri dia jabatan. Tapi sekarang, dia tak layak jadi zuriaku. Dokter, ada masalah besar. Saham grup Y kita turun drastis, hampir turun separuh. Jika terus begini, grup Y akan bangkrut. Apa? Yi Qingxue, ini semua salahmu. Bajingan, kau mau mati. Kenapa tarik keluarga Y? Bagaimana sekarang? Sudah tahu pilihan yang benar? Dengar baik-baik, orang seperti, walau pria di dunia musnah, aku takkan menikahimu. Keras kepala. Kulihat sampai kapan kau bertahan, bocah. Dulu kan sangat sombong, habisi 10 miliar beli Huading Villa. Kenapa sekarang tak pamer? Pertunjukan baru saja dimulai. Maksudmu apa? Pak, grup Y diserang kekuatan asing tak dikenal. Sahamnya jatuh ke titik terendah. Ikan sudah terpancing. Hubungi 10 konsorsium di Menara Ling Xiao untuk mulai serang balik. Bayangkan keluarga Ye, berani-beraninya kau melawan He, dia benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Sekarang, dalam 5 menit, keluarga Ye pasti akan bangkrut. Apa yang sedang terjadi? Kau pura-pura saja, nak. Abaikan mereka. Dalam 5 menit, keluarga Ye akan menjadi milik keluarga Hika. Bukan cuma Ye Qingquan. Bahkan semua wanita keluarga Ye akan jadi mainanmu. Hahaha. Terima kasih, ayah. Ye Qingsue, kau pikir diri mulia? Aku ingin lihat berapa lama kau bisa bertahan jadi suci? Tuan, ada masalah, grup Ling Xiao baru umumkan. Mulai sekarang, akan menghentikan kerja sama proyek dengan keluarga He. Apa? Kepala keluarga, ada kabar buruk. Semua rekening keluarga He telah diaudit. Bahkan semua dana di bank juga dibekukan. Baru saja, 10 konsorsium asing teratas secara serentak mengeluarkan larangan pada kita. Apa keluarga He benar-benar akan hancur? Keluarga He kita tamat. Keluarga kita sudah habis. Kau bajingan ini yang melakukan. Seperti kata pepatah, penjahat akan dapat balasannya. Bukan aku yang melakukannya, tapi ini kehendak Tuhan. Kalian sekawanan pecundang. Keluarga yang kecil saja tak bisa diatasi. Tak bekus mengurus. Shadowlight, ini semua salahnya. Cukup sudah. Aku bisa memberimu kesempatan. Asalkan keluarga Yemo bersedia menjadi antek istana hantu. Aku bisa mengampuni nyawamu. Pulanglah, pengkhianat. Kau pengkhianat, mengkhianati negerimu sendiri. Kau akan mati. Bapak tua, jangan tidak tahu terima kasih. Menjadi pelayan istana dunia bawah adalah kehormatanmu. Boka, walau kau punya kekuatan besar. Tuan Odin adalah salah satu dari 4 raja istana dunia bawah. Dengan beliau, ku mengerti kenapa kau berani melawan. Buka kedua kakimu. Bocah ini merusak rencanaku. Bunuh dia. Sepertinya aku meremehkanmu. Tapi hanya sampai di sini. Feng Wu. Lama tidak bertemu. Tanah terlarang Daxia, dewa pun dilarang masuk. Berani-beraninya kau serang ketua pavilion kami? Apa kau gila? Tuan, mungkinkah dia ketua pavilion Ling Xiao? Apa artinya dia jadi pemimpin pavilion Ling Xiao? Hari ini, darah kalian bertiga akan kugunakan sebagai persembahan untuk istanaku.
Kau hanya salah satu dari 4 dewa pavilion Ling Xiao. Mengapa kau sekarang sekuat ini? Nasihat sederhana pemimpin pavilion padaku adalah kebenaran yang tak bisa kau pahami. Baroninnya, Tuan He. Tak tahu Tion, kau sungguh mengecewakanku. Diam, bocah ini menghancurkan rencanaku. Aku Xiao Chen. Sudah lebih dari 10 tahun kita tak bertemu. Tak kusangka, kau kini menjadi pemimpin pavilion Ling Xiao yang termasyur. Pantas putraku Lengga. Sampai tewas di tanganmu. Kau adalah Chen. Paman Ye, aku masih hidup. Gu Ming pantas mati. Dan kau? Haruskah kau lunasi utang masa lalu? Ya. Guding, kau telah membunuh ayahku dan membuat kami kehilangan rumah bertahun-tahun ini. Bagaimana kau akan melunasi utang ini? Kau benar-benar tidak tahu diri. Baiklah, akan kukirim kalian ke alam baka sekarang. Kai neraka bersama-sama. Besok dikubur bersama diriku. Tuan, jika anak ini tidak dibunuh, Daxia akan diserang. Pedang dari alam baka. Tidak, dia akan meledakkan diri dengan seni rahasia darah. Jangan rusak latihanmu. Balikan hidup dan mati, seimbangkan yin yang, lewati siklus. Bagaimana mungkin kau telah mencapai tahap legendaris? Pedang pembunuh. Paman, aku salah, maafkan aku. Saat ayahku memohon padamu dulu, bagaimana jawabanmu? Dunia telah damai, lepaskan aku. Semua yang terkait istana alam baka, seret mereka ke bawah, dan diadili hukum negara. Baik, Guru. Kak, ampuni hamba, guru. Kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga, jangan khawatir, mulai hari ini. Aku akan melindungi kalian. Xiao Chen. 2 gadis mati.